Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan hal kecil, hal sederhana yang kita lakukan di setiap subuh ini menjadi salah satu afdalul a'mal, amal yang paling utama karena kita melakukannya dengan adwa muhawain qalla. Kita rutinkan walaupun sebentar, walaupun kajian kita sederhana. Mudah-mudahan ini termasuk ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai dengan dirutinkan walaupun sebentar. Mudah-mudahan semakin hari semakin melembutkan hati kita untuk senantiasa berupaya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk hari ini kita mengganti hari kemarin ya, yang seharusnya tafsir Al-Baqarah kita kaji hari ini, dan sangat pendek nih untuk hari ini ya, di ayat 64 itu kajiannya sangat pendek sekali, sehingga mungkin nanti akan saya tambahkan sedikit dengan sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Nah, bentar ini. Udah ada, Bun? Belum muncul, Bunda. Belum. Udah belum? Sudah, sekarang sudah muncul. Sudah muncul ya, Bun. Baiklah, kita akan sama-sama mempelajari tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 64 sedikit demi sedikit ya. Kita kaji, kita pahami dari setiap lafaz dari Al-Quran itu. Dan Al-Baqarah ini baru menginjak ke ayat 64 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Summa kemudian tawallaitum kalian berpaling, min ba'di zalik setelah itu, maksudnya setelah perjanjian itu. Falau maka kalaulah la fadlullah, tidak ada karunia Allah, alaikum atas kalian, wa rahmatuhu dan rahmat Allah, lakuntum la ya pasti, kuntum kalian, minal khasirin termasuk orang-orang yang rugi. Baiklah, silahkan diterjemah dulu ini ayatnya untuk menambah-nambah kosakata kita ya. Silahkan, siapa? Saya, Bun, coba. Ya, silahkan Bunda Irisma. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian tawallaitum kalian telah berpaling, mim ba'di dzalika dari setelah itu, adanya perjanjian itu. Falaula maka kalaulah tidak ada fadlullahi karunia Allah, alaikum atas kalian, wa rahmatuhu dan rahmatnya, lakuntum pastilah kalian, minal khasirin termasuk orang-orang yang merugi. Baik, luar biasa ya Bunda Irisma. Silakan satu orang lagi, nih karena bahasannya pendek ya. Silakan satu orang lagi boleh membacakan lagi terjemah dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 64. Ada? Boleh saya coba. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian tawallaitum kalian telah berpaling, mimba di zalika setelah adanya perjanjian itu. Falaula
maka kalau la fadlullah, kalau tidak ada fadlullah, karunia dari Allah, alaikum atas kalian atas kalian ya, warahmatuhu dan rahmat dan Allah. rahmat Allah atasmu, lakuntum minal khasirin, niscaya kamu tergolong orang-orang yang merugi. Baik, terima kasih Bunda Nunu. Kita lanjut dulu. Nah ini tafsir Jalalainnya, pendek juga ya ini tafsir Jalalainnya. Nah di sini summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Berpaling di sini tawallaitum itu adalah di sini tafsir Jalalainnya a'radtum. A'radtum juga sama ya, berpaling. Kalian berpaling. Mim ba'di dzalik, setelah itu maksudnya adalah mim ba'di dzalik itu al-mitsaq, setelah dilakukan mitsaq ya, perjanjiannya untuk apa? Anit ta'ah, perjanjian untuk taat ya, taat. Falau, maka kalaulah la fadlullah, tidak ada karunia Allah alaikum atas kalian, warahmatuhu dan rahmat Allah. Nah maksudnya apa karunia Allah dan rahmat kepada Bani Israel itu adalah bitaubati, yaitu dengan menerima tobat mereka, au takhiril azab, atau menangguhkan siksa ya, takhir mengakhirkan, menangguhkan al azab bisiksa ya. Ini adalah salah satu karunia Allah, rahmat Allah. Allah terima taubat Bani Israel, kemudian ditangguhkan ya, tidak langsung disiksa, diazab gitu ya. Lakuntum, pasti keadaan kalian minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Orang yang rugi di sini al-halikin, orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka. Nah seperti itu. Silakan satu orang ya untuk boleh membacakan tafsir Jalalainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. A'radtum, yaitu silahkan. Belum muncul ininya. Belum? Udah belum? Belum. Oh, Berubah tampilannya belum. tadi ada yang masuk dulu ya, sebentar. Gini sama belum muncul. Belum ya? Ini mah partisipan ya. Oh, sebentar saya stop share dulu, coba saya stop share. Saya stop share dulu, saya share ulang sebentar ya Bapak Ibu. Nah, kita ulang lagi dari awal. Sudah, Bun? Sudah. Siap, silakan. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. A'radtum, yaitu berpaling. Min ba'di dzalika, setelah kejadian itu. Al-mitsaq, yaitu setelah perjanjian. Anit ta'ati, dari ta'at. Falaula, maka kalaulah tidak karena fadlullahi, karunia Allah alaikum terhadap kalian, warahmatuhu dan rahmat Allah lakum kepada kalian, bitaubati dengan menerima taubat, au ta'khiril azabi atau menangguhkan siksa, lakuntum maka niscaya kalian semua minal khasirin termasuk orang-orang yang merugi, al-halikina yaitu orang-orang yang celaka. Baik, terima kasih Umi Yuyun. Jadi seperti ini ya tafsir singkat dari Jalalainnya tentang bagaimana salah satu sifat Bani Israel ya, bahwa di ayat 63 Allah sampai supaya mereka bisa
mengimani ya, menuruti apa perintah Taurat, sampai Allah mengancam mereka ya di atas gunung diangkat ya, di Bukit Tursina itu diangkat di atas kepala mereka, kemudian mereka berjanji untuk betul-betul ya, di ayat 63 kita sudah mempelajarinya. Sebentar, ada yang masuk dulu ya. Nah seperti itu perjanjian mereka akan betul-betul ya menaati, akan melaksanakan perintah dari isi Taurat, kemudian larangannya akan mereka tinggalkan dan lain sebagainya. Tetapi di sini apa yang mereka pilih, jalan yang mereka pilih itu adalah summa tawallaitum, kemudian mereka malah berpaling gitu ya, berpaling, tidak memenuhi ikrar mereka. Jadi mereka malah aqradtum min ba'di dzalik, jadi mereka malah berpaling dari perjanjian itu ya, al-mitsaq anit ta'ah, untuk taat kepada Allah, mengimani nabi mereka ya, Nabi Musa, kemudian mengimani kitab Taurat mereka. Nah sehingga di sini falaula fadlullah alaikum warahmatuhu, kalaulah tidak ada karunia Allah dan rahmat Allah ya, lakum untuk kalian, bitaubah, yaitu mereka di Allah terima tobat mereka ya, au takhir al-azab, kemudian Allah tangguhkan siksa, lakuntum minal khasirin, kata Allah ya, pasti kalian termasuk orang-orang yang rugi, al-halikin, orang-orang yang celaka, yang binasa. Nah, memang di tafsir Al-Muyassar juga sama ya, semua tafsir menyampaikan bahwa bagaimana Bani Israel ya, kalian berpaling setelah adanya perjanjian, maka kalau tidak ada karunia Allah, rahmat Allah, pasti termasuk orang yang rugi. Tetapi dalam hal ini kalian, wahai orang-orang Yahudi ya, berpaling dari petunjuk Allah, mereka malah memilih kesesatan. Nah, seandainya Allah tidak memberikan penangguhan ya, siksa, mereka pasti semuanya akan hancur. Nah di sini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu merata ya kepada semua orang. Apakah orang itu berbuat baik, berbuat buruk, nah seandainya tidak ada rahmat kasih sayang Allah, sungguh ya seketika itu akan menerima akibatnya. Ketika kita berbuat maksiat itu pasti akan menerima akibatnya gitu. Tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah ya. Nah di sini juga dalam kasus Bani Israel ya, seandainya tidak ada kasih sayang Allah, nah pasti seketika itu mereka akan menerima akibat dari keberpalingan mereka. Maka kamu akan menjadi orang yang rugi karena tidak ada kesempatan bertaubat, tidak bisa menemukan seorang pun yang bisa menolong mereka. Nah ini menurut tafsir Al-Muyassar. Tafsir Ibnu Katsir pun sangat ringkas ya, karena ini hanya sambungan dari ayat 63, bahwa tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kalian berpaling setelah adanya perjanjian itu ya, maka kalian tidak, kalaulah tidak ada karunia dari Allah. Nah di sini Allah berfirman bahwa setelah adanya perjanjian yang sudah mitsaq ya, sudah dikukuhkan, diagungkan, perjanjian itu dengan sakral mereka lakukan ya di Bukit Tursina, sampai Allah mengangkat supaya mereka nurut gitu ya, sampai Allah mengangkat gunung gitu ya. Tetapi kalian berpaling darinya, kalian menyimpang, kalian melanggar ya, menyimpang, melanggar isi Taurat. Nah, falaula fadlullah alaikum warahmatuhu, kalau tidak ada karunia Allah, rahmat Allah atas kalian. Apa rahmat Allah di sini? Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, karunia, fadlu, karunia dan rahmat kasih sayang Allah kepada Bani Israel itu yaitu Allah di sini ya, kalaulah Allah tidak menerima tobat kalian, tidak mengutus nabi-nabi dan rasul kepada kalian. Nah ini adalah salah satu bentuk dari rahmat kasih sayang Allah itu, bahwa Allah memberikan kesempatan mereka ya, mengutus para nabi kan, banyak dari kalangan Bani Israel itu sangat banyak ya. Nah diberikan kesempatan oleh Allah. Nah tetapi tadi ya, begitulah Bani Israel, sudah Allah berikan waktu ya untuk mereka tobat, sudah Allah utus para nabi. Nah itu lakuntum minal khasirin, dicaya kalian termasuk orang yang rugi. Maksud rugi di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud lakuntum minal khasirin ini adalah disebabkan kalian Bani Israel merusak perjanjian itu. Jadi
tidak memenuhi perjanjian tapi merusak perjanjian, yaitu kalian rugi baik di dunia maupun di akhirat dengan kondisi seperti itu ya. Kemudian di sini sama ya, tadi ringkasan dari Al-Muyassar bahwa Bani Israel melanggar, bermaksiat lagi. Demikianlah sifat Bani Israel ya, sifat orang-orang Yahudi melanggar, bermaksiat, padahal sudah diambil perjanjian ya, sampai Allah mengangkat gunung. Tetapi memang kebiasaan mereka itu adalah terus-menerus seperti itu. Sehingga di sini kalau bukan karena kemurahan Allah terhadap kalian, kalau bukan karena rahmat Allah untuk menerima tobat, memaafkan dosa kalian, pasti kalian termasuk orang yang rugi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini juga ya sama dalam tafsir Mukhtasar juga ya. Pokoknya mereka itu berpaling, membangkang setelah adanya perjanjian. Nah, semuanya seperti itu ya. Sama dalam tafsir Al-Wajiz juga. Nah, karena ini tafsirnya sangat pendek, saya tambah saja untuk hari ini dengan materi mengenai tambahan kita yang tadi yang sedang hangat ya, yang sedang hangat, yaitu bumi Palestina, supaya lebih karena ini juga nyambung ya tentang bagaimana sifat-sifat Bani Israel ya, yang merupakan asal usul Yahudi. Nah, di sini di antara sifat-sifat Bani Israel, di antaranya mereka itu adalah orang-orang yang sombong ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyampaikan bahwa bahwa kami itu adalah anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah, bahwa bagaimana mereka selalu menyalahgunakan ilmu pengetahuan ya. Kemudian tadi sifatnya itu selalu ingkar janji ya. Kita masih ingat kasus Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nazir. Itulah diantara sifat diantara sifat Bani Israel. Nah, yang merupakan sekarang itu sebetulnya kata Israel itu dalam salah satu pendapat, Israel itu artinya kekasih Allah. Nah, itu ditujukan kepada Nabi Yakub ya. Nabi Yakub alaihi salam, beliau itu diberi gelar Israel, kekasih Allah. Nah, dan keturunan dari Nabi Yakub itu Bani itu keturunan ya, Bani Israel. Nah, seperti itu diantaranya, walaupun ada pendapat lain. Intinya Bani Israel di sini ya, orang-orang Yahudi merupakan keturunan dari putra Nabi Yakub, punya 12 putra ya, dan salah satu putranya yaitu Yahuda ya. Dari sana kemudian timbullah agama Yahudi ya. Nah, kemudian kita tidak akan berlama-lama, karena di surah Al-Baqarah pun kita sudah banyak membahas bagaimana orang-orang Bani Israel, karakternya ya, dari ayat sebelum-sebelumnya itu betapa mereka itu banyak sekali ngeyel ya sama Allah. Sudah disuruh oleh Allah sujud, mereka malah sujudnya dengan pantat seperti itu ya. Disuruh oleh Allah hittatun naghfir lakum khatayakum, disuruh oleh Allah minta ampun sama Allah, malah diganti kata-katanya dari hintoh ya, dari gandum, sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana mereka malah sudah dikasih makanan dari surga, mana salwa, mereka malah meminta adas, basolihah ya, bawang putih, kacang adas. Itulah bahwa Bani Israel itu kita akan sama-sama melanjutkan nanti ya tafsirnya, bagaimana kengeyalan mereka ketika Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Juga banyak nanya, gimana sapinya, warnanya gimana tuh, harus seperti apa dan lain sebagainya, sehingga itu malah lebih mempersulit mereka. Jadi diantara karakteristik Bani Israel itu adalah kasratus soal ya, banyak nanya yang gak penting gitu. Nah, selanjutnya karena ini untuk mengisi waktu ya, kita akan lebih mengenal lagi kedudukan Al-Quds atau Al-Aqsa dalam perspektif Islam. Kenapa kita mesti peduli Palestina ya? Kenapa kita mesti mengenal Palestina? Karena bukan hanya dari sisi kemanusiaan, apalagi memang kita orang Indonesia sangat berhutang budi ya, negara pertama yang mengakui
kemerdekaan Indonesia adalah negara Palestina. Nah, selain dari itu sekarang masih berkecamuk ya di sana. Kita supaya lebih tergerak lagi bagaimana kita di setiap waktu memberikan doa ya, sekalipun dengan doa yang terpendek ya. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Palestina wa fi kulli makan washdud wat ataka 'alal qaumiz zalimin. Minimalnya dengan doa, kemudian dengan jihad harta kita ya bilma untuk meringankan mereka. Nah, untuk lebih memotivasi kita, mungkin sedikit kita bahas hari ini bagaimana kedudukan Al-Aqsa ya dalam perspektif Islam, bahwa kita tahu di sini di slide yang pertama ya, kedudukan Al-Quds atau Al-Aqsa ya, masjid pertama, kiblat pertama ya, bukan masjid pertama, maksudnya kiblat pertama yang ditetapkan oleh Allah ya dalam Islam itu, dalam surah Al-Baqarah diabadikan ya, sayaqulus sufaha, maka orang-orang sufaha, orang-orang yang kurang akal, mereka berkata ya, minannas, di antara manusia, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, yaitu pertama itu mereka ke Baitul Maqdis yang dulu mereka telah berkiblat kepadanya. Nah, jadi ketika dirubah ya kiblatnya oleh Allah, nah ini diantaranya ada komentar seperti ini, sehingga bisa disimpulkan dari surah Al-Baqarah 142 bahwa Al-Aqsa itu, Masjid Al-Aqsa ya, yang ingin terus direbut oleh orang-orang Israel ya, Israel. Nah itu diantaranya punya sejarah yang harus kita perjuangkan, bahwa itu adalah kiblat pertama ya, Baitul Maqdis itu kiblat pertama umat Islam, walau bagaimanapun harus terus dijaga ya sampai akhir zaman. Nah kemudian bahwa Al-Quds atau Al-Aqsa itu adalah luar biasa keistimewaan dari Palestina itu ya, bahwa Al-Aqsa itu merupakan buminya Isra dan Mi'raj. Nah itu kan dari bumi ke langit ya, yang dipakai Nabi untuk melakukan Isra. Kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah untuk Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu di bumi Palestina. Sebentar, ada yang masuk dulu. Baik. Nah ini ya, bahwa dalam surah Al-Isra diabadikan, ini sudah sangat terkenal sekali ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini subhanallah, subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa nih, ke Palestina ya, alladzi barokna, yang telah kami berkahi, haulahu, di sekelilingnya. Jadi Baitul Maqdis itu, ini dari surah Al-Isra, Allah memberkahi bumi Palestina itu, alladzi barokna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, jadi kami perlihatkan kepadanya ya, min ayatina, sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah nih, innahu huwas sami'ul basir, sungguhnya dialah Allah maha mendengar, maha melihat. Jadi bumi Palestina, Al-Aqsa ya, atau Al-Quds itu di sini sudah ada gambarnya ya, gambaran seperti ini. Allah berkahi di sekelilingnya juga, itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Mudah-mudahan kita lebih tergerak lagi ya dalam berempati terhadap saudara-saudara kita di Palestina, minimal dengan yang kita bisa ya, dengan doa, dengan menyumbang atau memboikot produk-produk yang bersekutu ya dengan Israel misalnya. Jangan sampai kita merasa biasa-biasa saja gitu ya, kita ada di posisi mana dalam hal ini, ketika dengan tenangnya gitu ya produk-produk Unilever kita pakai. Nah bismillah, kita hal yang kecil yang bisa kita lakukan gitu ya untuk terhindar
ya kita hindari gitu. Nah, kemudian keistimewaan Palestina itu adalah Al-Quds itu adalah kota ketiga yang dimuliakan. Sini dalam hadisnya ya, Rasulullah menyampaikan salah satu keistimewaan dari Al-Quds, yaitu la tasyuddur rihal. Kata Nabi ya, la tasyuddur rihal, bahwa ar-rihal bepergian itu la tasyuddu, tidak ditekankan. Jadi nggak harus bepergian kecuali nih ila salasah, kecuali kepada 3 masjid, Kalau ini benar-benar ditekankan nih, kalau yang ke yang lain ya, kalau kita misalnya pengennya kemana, ke Amerika, Thailand apa, nah itu la tasyuddur rihal, bahwa bepergian itu tidak ditekankan ila salasah, kecuali hanya kepada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Kalau ini kedah maksakeun nya Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa masjidi hadza, dan masjidku ini, ya, Masjid Nabawi ya. Itu kemudian di bawahnya karena begitu istimewa 3 masjid ini ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi itu begitu istimewa, sehingga pahalanya juga ya di sana kalau sholat itu berbeda dengan pahala sholat di masjid kita. Bahwa as-sholatu fil Masjidil Aqsa, bahwa sholat di Masjid Aqsa itu ta'dilu khamsami'ah. Nah ini bahwa sholat di Masjid Aqsa itu sama dengan ya, ta'dilu, sejajar pahalanya itu dengan khamsami'ah, 500 kali fi ghairihi, di masjid selain Al-Aqsa. Ini ya, ma'adal Masjidil Haram wa Masjidin Nabawi, kecuali kalau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu 1000 ya, 1000 kali lipat pahalanya. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali lipat ya sholat di masjid yang lain. Kalau di Masjid Haram lebih tinggi lagi derajatnya, Masjid Nabawi sambil lebih tinggi derajatnya, di sana itu 1000 kali lipat. Kemudian kita pun untuk memotivasi supaya kita lebih tergerak lagi membantu Palestina, bukan hanya soal kemanusiaan tetapi terkait keyakinan kita ya sesama Muslim. Yang keempat adalah Al-Quds itu adalah buminya para nabi yang penuh berkah. Di antaranya di surah Al-Isra tadi ya, Al-Isra alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Nah, di sini di surah Al-Anbiya ya, banyak kan para nabi yang berdakwah di Palestina, dimulai dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kan dengan istrinya ya. Istri Nabi Ibrahim kan ada 2, ada Siti Sarah dan Siti Hajar. Kalau Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail itu itu Zamzam ya, berarti itu di Mekah. Kalau istrinya yang pertama Siti Syarah dengan putranya Nabi Ishak, nah itu berada di Palestina. Itu banyak perjuangan para nabi ya. Gitu juga kan di surah Al-Baqarah kemarin kita udah bahas bahwa bagaimana Nabi Musa ya ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari serangan Fir'aun, maka disuruhnya itu ke Palestina, masuklah ke bumi Palestina. Nah ini jadi di surah Al-Anbiya ya 71, bahwa wanajainahu, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim, waluton, dan Nabi Lut, ilal ardi, ke sebuah negeri, allati barokna, yang kami berkahi, fiha, di dalamnya, lil alamin, untuk sekalian manusia. Nah ini jadi kami selamatkan Nabi Ibrahim juga ya, ketika Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari raja yang sangat bengis ya, yang sangat kejam di zamannya Nabi Ibrahim. Allah selamatkan kemana? Ke sebuah negeri yang kami telah berkahi untuk sekalian manusia, itu adalah di bumi Palestina. Kemudian ya banyak kan Nabi Ishak,
kemudian Nabi Yakub gitu ya, Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat juga di sini bahwa Al-Quds atau Palestina itu adalah bumi para nabi yang penuh berkah. Tadi ini masih nyambung ya, bumi para nabi yang penuh berkah. Di antaranya di surah Al-A'raf 137 kita diingatkan oleh Allah, wa aurasna, dan kami wariskan, kami pusakakan, al-qauma, kepada kaum, alladzina kanu yustad'afuna, yaitu kaum yang mereka itu keadaannya tertindas. Nah, memang tertindas gitu ya. Wa aurasna, dan kami wariskan, kata Allah, al-qauma, kepada kaum alladzina kanu yustad'afuna, yang mereka itu adalah kaum yang tertindas, masyariqal ard, yaitu kaum yang tertindas di sini negeri-negeri di bagian timur, wa magharibiha, dan sebagian barat, allati barakna fiha, yang kami berkahi pada negeri itu, wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu. Sebentar, masih ada yang masuk ya, ini mau closing, jadi kita admit saja. Mudah ini. Baik. Nah ini jadi wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu, al-husna ya, kalimatu rabbik, telah sempurna perkataan Rabbmu yang baik ya, ala Bani Israel, untuk Bani Israel, bima sobaru, disebabkan kesabaran mereka, wadammarna, dan kami hancurkan, makana yasna'u, apa yang telah dibuat oleh Fir'aun ya, yasna'u Fir'aun, apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun, wa qaumuhu, dan kaumnya, bala tentara Fir'aun, wa makanu ya'rishun, dan apa yang telah ya'rishun, mereka membangunnya atau dibangun oleh mereka. Nah ini jadi bahwa Allah selamatkan ya di sini ya, Al-Quds ini merupakan buminya para nabi yang penuh berkah. Ketika Allah menyelamatkan Bani Israel, nah di sini di bumi Palestina juga. Nah sehingga ini kita sebagai tadi ya sudah disimpulkan bahwa Palestina itu sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordania ya. Ini status politiknya diperdebatkan. Sebagian besar negara di dunia itu termasuk negara-negara anggota OKI ya, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina yang semakin hari semakin menyusut gitu ya. Ini bisa dibayangkan ini tahun 1946 bahwa ketika orang-orang Yahudi ya diusir dari Eropa ya, dari Jerman, mereka diusir, kemudian mereka kan sebuah kaum yang tidak punya negara, mereka di mana saja gitu ya, ada yang tinggal di Jerman, ada yang tinggal di Inggris. Nah dan setelah Perang Dunia I kita tahu ya, mereka disuruh eksodus, pindah, dan setelah hasil musyawarahnya itu mereka menginginkan memiliki sebuah negara yang mereka pilih itu di bumi Palestina. Ini bisa dilihat yang hijau-hijau ini asalnya Palestina itu leganya, tetapi dengan kehadiran Israel mereka numpang pada saat itu ya. Nah itu yang kuning-kuning itu mereka orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi Israel itu mereka numpang, tetapi kesininya malah yang numpang itu yang menguasai. Di Palestina semakin hari semakin hijaunya semakin sedikit gitu ya, dengan bombardir dari mereka. Nah semakin hari semakin menyusut. Nah ini di tahun sekarang hanya tinggal beberapa puing saja ya yang masih bumi Palestina. Mereka sudah menguasai sebagian besar lahannya. Nah jadi tadi mengapa penting Palestina, kita simpulkan bahwa itu adalah tanah sucinya umat Islam, kiblat pertamanya umat Islam, tempat Isra Mi'rajnya Nabi ya, wilayah kekuasaan Islam ribuan tahun sejak
kekuasaan dari Umar bin Khattab ya, bahwa pesan Rasul tadi ya, jangan memaksakan diri melakukan perjalanan kecuali di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, di sini tadi ya, bahwa Masjidil Aqsa itu kiblat pertama umat Islam, bahwa tadi ya, pahalanya juga dilipat gandakan 500 kali lipat, disunahkan kita pergi berziarah mengunjunginya. Nah, tadi sudah disampaikan, kalau di Masjidil Haram bukan 1000 ya, 100.000. Nah, kalau di masjid saya disebanding dengan 100.000 kali sholat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali sholat pahalanya. Kalau di Masjid Nabi 1000 kali sholat. Kalau di Baitul Maqdis 500 kali sholat. Nah, tadi tanah Palestina itu diberkahi oleh Allah ya, sudah disampaikan. Palestina itu tanah yang diberkahi Allah, bahwa maksud dari allati barakna fiha, di antara negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya adalah Baitul Maqdis. Jadi berkah di sini adalah berkah bisa berarti secara fisik dan maknawi. Berkah secara fisik, buah-buahan ya, di sana itu kekayaan alamnya luar biasa. Nah, ini Palestina itu merupakan tempat diutusnya para nabi dan tempat turunnya para malaikat. Nah, di sini Palestina juga adalah tanah suci. Nah, dalam surah Al-Maidah, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah. Nah, ini perkataan itu ya, Nabi Musa kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulu, masuklah kalian, al-ardal muqaddasah, ke tanah suci, yaitu Palestina, allati kataballahu lakum, yang telah Allah tentukan untuk kalian. Wala tartaddu, jangan kalian lari ke belakang, ala adbarikum ya, ke belakang, fatan qalibu khasirin, maka kalian akan termasuk orang yang rugi. Nah, di sini yang dimaksud ardul muqaddasah, ardul muqaddasah itu tanah yang disucikan itu adalah, atau tanah suci itu adalah, atau al-ardut thahirah ya, tanah suci itu. Kenapa dinamakan muqaddasah, tanah suci ya, dari tadi al-Quds gitu ya, itu karena bersih dari kemusyrikan dan dijadikan tempat tinggal bagi para nabi dan orang-orang yang beriman. Ketika Nabi Ibrahim ya dakwah ke sana sini ditolak, nah ini ke bumi Palestina. Al-Kalabi berkata yang dimaksud ardul muqaddasah itu adalah Damaskus, Palestina, dan sebagian Jordania. Kalau Imam Qatadah, maksudnya itu adalah bumi Syam secara umum, negeri Syam. Nah, kemudian Palestina itu tanahnya para nabi dan tempat diutusnya mereka. Bahwa di antara para nabi, para rasul ya, yang pernah hidup di Palestina sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, yaitu tadi ya, Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ismail, Nabi Ishak, putra Nabi Ishak ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi salam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengunjungi Palestina. Juga telah tinggal di Palestina itu ya, nabi-nabinya Bani Israel, sebuah kaum Bani Israel itu yang memang dihiasi oleh para nabi. Setiap kali nabi wafat ya, Allah utus nabi baru. Dan diantara nabi mereka yang disebut dalam hadis sahih yaitu adalah Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu, ketika umat Islam membaca Quran ya, mereka merasakan adanya ikatan yang agung antara diri mereka dengan tanah suci Palestina. Karena pertarungan antara yang hak dengan yang batil terpusat di tanah ini. Karena mereka juga meyakini bahwa mereka adalah pengusung warisan para nabi dan yang mengangkat panji-panji mereka. Nah, ini bahwa Palestina itu tadi tempat Isra-nya Nabi ya. Allah sudah memilih Palestina sebagai tempat Isra-nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari sini, dari Nabi Mi'raj ke langit ya, dengan peristiwa ini Allah memuliakan, Allah mengagungkan Masjidil Aqsa dari tanah Palestina dengan menjadikan Baitul Maqdis sebagai pintu
menuju langit. Saking mulianya ya, untuk menuju langit itu yang berhaknya di sini, di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Allah kumpulkan para nabi ya, bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Masjid Aqsa ini Allah kumpulkan para nabi bersama Nabi Muhammad untuk sholat berjamaah dan diimami oleh Nabi Muhammad. Nah, semua ini adalah bukti bahwa keberlangsungan risalah tauhid yang dibawa oleh para nabi, berpindahnya imamah ya, kepemimpinan dan tanggung jawab risalah misi ini kepada umat Islam. Sehingga dari Anas bin Malik ya, hadisnya menyampaikan bahwa kata Nabi, saya diberi buruk, kemudian saya tunggangi hingga sampai ke Baitul Maqdis. Terus saya ikat buruk itu ya dengan rantai yang biasa digunakan para nabi untuk mengikat. Kemudian saya masuk masjid, sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Selanjutnya saya dibawa mi'raj menuju langit. Nah, kemudian para malaikat mengepakkan sayapnya di bumi Palestina. Bahwa dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah bersabda, duhai beruntungnya negeri Syam ya, beruntungnya negeri Syam. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa bisa begitu wahai Rasul? Kemudian beliau menjawab, mereka dan para malaikat Allah mengepakkan sayapnya di atas negeri Syam, dan Palestina adalah bagian dari negeri Syam. Bahwa Palestina itu adalah tanah mahsyar dan tanah mansyar, tempat dikumpulkan dan disebarkan manusia, bukan padang mahsyar, bukan, tanah mahsyar. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad dari Maimunah bahwa wahai Nabi Allah, fatwakan kepada kami mengenai Baitul Maqdis. Beliau bersabda, Baitul Maqdis itu tanah mahsyar ya, tanah berkumpulnya manusia, dan tanah mansyar, disebarkannya manusia. Nah, kemudian Palestina juga rumah negeri Islam saat terjadi cobaan dan fitnah yang begitu dahsyat. Bahwa Rasulullah bersabda, rumah negeri Islam adalah di negeri Syam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah telah bersabda, saya melihat tiang-tiang Alkitab Al-Quran tercerabut dari bawah bantalku, maka saya lihat ketika tiba-tiba ada cahaya yang berkilauan menyangga menuju Syam, ketahuilah iman itu ada di Syam ketika terjadi fitnah. Nah, jadi orang yang tinggal di Palestina dinilai layaknya mujahid dan murabit, penjaga keamanan dari serangan musuh di jalan Allah. Bahwa di sini ya masih banyak lagi sebetulnya tentang kenapa kita mesti peduli Palestina, karena kita terikat berbagai hal dengan bumi Al-Quds ya, yang tercinta ini. Mungkin hanya itu saja tambahan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau pembahasan kali ini ya ada penambahan sehingga waktu kita lebih 10 menit. Mudah-mudahan kita lebih mencintai lagi ya bumi Al-Quds, tanah Palestina, dengan berbagai upaya semampu kita lakukan, sekecil apapun upaya kita, mau dengan doa di setiap kunut nazilah kita ya, kunut nazilah di setiap akhir rakaat, akhir ruku kita memanjatkan diri ya kepada Allah, baik sendiri ataupun berjamaah. Jangan pernah lupa. Kemudian dalam setiap helaan nafas kita ketika kita ingat, apalagi yang paling dahsyat dengan jihad bil mal kita ya, dengan harta kita. Kemudian tadi memboikot ya, satu kita pikirkan bahwa ketika kita menggunakan ya produk-produk dari Israel itu atau dari dan sekutunya ya, para Zionis dan sebagainya itu, kita bayangkan itu satu peluru kita menyumbangkan. Nah, nauzubillah ya, kita lebih hati-hati lagi. Mungkin hanya itu saja untuk bahasan kita kali ini. Yang saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Penti yang telah menyampaikan materi yang begitu jelas dan gamblang. Mudah-mudahan semuanya bisa
memahaminya dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka acara ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Izin live, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Ada Bunda Hajah Nunung dari Cilimus Kuningan. Ada Bunda Rumah Nur Hasanah dari Sukabumi. Hadir. Cerah. Sehat ya. Ada Bunda Zuhra dari Jogja. Bunda Zuhra. Ada Bunda. Assalamualaikum, sehat Bunda. Alhamdulillah. Ada Bunda Kautsar dari Cirebon. Bunda Hajah Ida dari Cirebon. Ada Bunda Siti Jamilah dari Bontang. Bunda Ida mah dari Garut, Bun, teman aku. Masya Allah. Ada Bunda Ida Jubaidah, bukan? Oh, ada ya Bunda Ida juga. Ini mah Ida Widaningsih ya. Dari Cirebon. Iya. Oh, ini mah dari Garut. Iya, Bun. Alhamdulillah. Semakin banyak pasukannya, Bunda. Iya, Bun, biar. Ada Bunda. Hadir Umi. Hadir. Mohon kadi cilik kah? Itu KMD kan eta nuju KMD. Pade ayeuna Umi bareke mahna. Ka ade nu dipesenkeun ku Abi.